Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi Halo. dengan kami berdua dalam Sermon Like Things. Kali ini untuk edisi Minggu Prapaskah keempat. Hmm. Ya, Ya, Rin, boleh di-share apa aja nih teksnya? baik. Kita mau membahas teks 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, Mazmur 23, Efesus 5 ayat 8 sampai 14, dan Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41, Kak. Iya, terima kasih Rin. Gimana nih? Kita mau mulai dari mana ngomongin teks-teks ini untuk Minggu Prapaskah keempat? Iya, Kalina. Setelah saya baca nih ya, awal-awal tuh saya mikir, aduh, ini gimana ya? Gitu ya. Terus akhirnya saya ini nanti Kalina bisa ini ya nambahin atau perdalam gitu ya. Saya mendapatkan apa namanya inspirasi gitu ya. Satu kata gelap gitu ya. Kenapa gitu? Nah, setelah saya baca dulu nih satu-satu kemarin memang saya baca dulu nih dari 1 Samuel dulu baru sampai ke Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 yang panjang sekali itu. Saya mikir ini mau ngomongin apa ya di masa Prapaskah kayak gitu loh. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan kita ada berangkat dari gunung, pilgrimage, air, lalu kemarin dahaga, haus gitu ya kan. Terus apalagi nih ya? Nah, gitu. Oh, ini tentang penglihatan ya kali ya, kalau Mhm, saya lihat. Mm-mm. mhm, Kalau di 1 Samuel itu ini kan familiar sekali ya. Apalagi seperti kami di HKBP, ini sering sekali berita anak sekolah minggu. Apa namanya, yang Daud diurapi oleh Samuel kayak gitu. Nah, saya tuh mikir, ini kenapa ya Tuhan ini kok kayaknya nggak suka kalau Saul yang melanjutkan pemerintahan kerajaan pada saat itu. Oh, ternyata yang tadinya Allah suka dengan Saul gitu ya. Tadi dia menaatiku, mengikuti jalanku. Tapi sekarang dia sudah meninggalku, kata Tuhan begitu kan. Ternyata dia apa namanya membuat Tuhan menyesal begitu ya. Lalu Samuel berduka cita untuk ini begitu ya. Terus apa namanya akhirnya disuruh untuk menjumpai Isai begitu ya, untuk mengurapi anak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau saya lihat di sini penglihatan Samuel, Samuel ini sedang masih bernostalgia kalau menurut saya. Saya juga apa namanya meminjam perkataan para penafsir, itu ada beberapa penafsir. Sepertinya Samuel sedang masih bernostalgia dengan penglihatan dia dengan seorang raja yang ya mungkin pemerintahan Saul itu bagus ya, kepemimpinannya untuk kerajaannya, lalu prajurit-prajuritnya, dan dia juga kan sosok yang tampan gitu ya, tinggi, besar, cocoklah jadi raja. Tapi Tuhan mengatakan enggak. Nah, itu juga yang dia bawa, penglihatan itu juga yang dia bawa ketika melihat anaknya si Isa, si Eliab ya kalau nggak salah ya. Tidak, apa namanya, memang manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kayak gitu. Panggillah semua anak-anaknya si Isa itu. Akhirnya apa tuh namanya si Isai diminta untuk memanggil, oh ada satu lagi anakku yang mengembalakan domba, katanya gitu kan. mhm, Nah, apa tuh namanya, di sini tuh mau kalau menurut apa apa namanya penafsiran gitu ya yang saya baca. Jadi eh, kita itu diajak untuk melihat penglihatan yang benar gitu ya. Kadang-kadang penglihatan rohani itu menjadi kabur, ya suka kabur sehingga kita tidak melihat perubahan-perubahan yang sedang dikerjakan oleh di dalam hidup ini gitu ya kan. Nah, belum bisa beradaptasi dengan yang baru karena masih bernostalgia dengan yang lama kayak gitu. Keterikatan pada hal yang lama bisa mengaburkan apa yang sudah terjadi di era yang baru gitu kan. Lalu saya melihat juga apa namanya saya langsung ke Yohanes ya Kak karena saya ya, penasaran gitu. ya, ya. Panjang nih, penasaran banget nih saya nih.
kenapa ya orang yang buta sejak lahirnya ini nih kok jadi kayak terkenal gitu. Apa tuh namanya? Bayangkan, nah, kalau di minggu lalu, pada akhirnya perempuan Samaria itu kan juga bersaksi tentang siapa Yesus. Mm-mm. Nah, ini Mm-mm. juga penglihatan yang baru gitu ya, karena kan yang lama selama ini dia buta, dia hanya mendengar gitu mungkin ya, karena nggak diceritakan tentang kehidupan pengemis yang buta ini. Tetapi orang yang buta sejak lahirnya ini apa namanya, dengan penglihatan yang baru, Eee, mendorong dia untuk bersaksi. Dia nggak takut, dia nggak seperti orang tuanya yang takut kepada orang Farisi, orang-orang Yahudi, kayak gitu ya. 4 kali ya kalau nggak salah, dia ditanyain, "Siapa yang menyembuhkanmu? Bagaimana caranya? Dengan apa dia menyembuhkanmu sehingga, kamu bisa melihat?" Kayak gitu kan. Nah, dengan tegas dia mengatakan, "Yesus itu," katanya gitu kan, yang disebut-sebut orang itu. Lalu, akhirnya, dia ada, apa, ia adalah nabi ya, awal-awal dia bilang, "Ia adalah nabi," gitu. Kita bisa bayangkan Kak, dengan mata yang buta, tapi dia bisa mengaku gitu ya kan. Nah, itu Tuhan memakai hati ini untuk bersaksi gitu. Dari apa yang dia imani, dari apa yang dia percayai, dia bersaksi. Begitu ya kan. Akhirnya oleh karena pengakuan-pengakuannya ini yang tidak diterima oleh orang Farisi, apalagi Yesus itu menyembuhkan pada Sabat gitu ya. Nah, Mm-mm. makin-makinlah kebencian orang Farisi ini kepada Yesus. Akhirnya dia diusir. Diusir, tapi dia berjumpa dengan Yesus. Nah, disinilah menurut saya penglihatan yang terbuka itu ya kan. Saya tetap percaya kayak gitu kan. Mm-mm. Siapa? Apakah kamu percaya anak manusia, percayakah engkau kepada anak manusia? Nah ini saya nggak tahu ya intonasinya kayak mana ya Kak. Siapakah dia? Tuhan atau siapakah dia Tuhan gitu ya, supaya aku percaya kepadanya kayak gitu. Akhirnya ya dia percaya. Nah, di sini kan yang benar kayak gitu ya kan Kak. Mm-mm. Penglihatan yang benar gitu ya kan. Orang Farisi dan Yahudi itu melihat apa namanya buta untuk melihat karunia Yesus. Sementara eh, orang si pengemis yang buta ini spiritualitasnya itu terbuka. Nah, di sini kebukaan antara spiritualitas rohani dengan fisik kayak gitu ya kan buta gitu. Nah, jadi penglihatan-penglihatan. Sehingga kalau kelihatan yang benar itu akan mengaku bahwa Yesus ada Tuhan adalah gembala gitu ya kan. Mm-mm. Eh, Mempererat hubungan antara manusia dan Tuhan gitu ya kan. Itu yang terlihat di Mazmur 23 itu. Mm-mm. Nah, walaupun dia di dalam lembah yang sangat gelap gitu ya, tidak kelihatan apa-apa, kalau dia percaya, dia yakin Tuhan mau melihara hidupnya. Begitu juga dengan Efesus, saya tidak terlalu dalam dalam Efesus. Nanti Kakak coba ini apa namanya eh di apa disempurnakan kayak gitu ya kan karena itu kalau menurut saya sih ada keterhubungannya ya dari penglihatan terang yang ilahi itu ya karena kita di sini dilihat ujilah apa yang berkenan pada Tuhan terang dan gelap itu nggak pernah bisa menyatu gitu ya kan kalau penafsir mengatakan apa kegelapan itu kan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan karena pada saat itu orang-orang di Efesus itu kan hidup di dalam kegelapan-kegelapan duniawi kayak gitu ya. Tapi ini rasul-rasul itu apa namanya mengabarkan Injil bahwa jangan turut mengambil bagian dari perbuatan kegelapan ya. Itu tadi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Gitu Kak. Supaya melahirkan penglihatan yang benar atas karunia yang Tuhan berikan. Gitu Kalina menurut Oke, saya. ya thank you Rin. Eh, saya juga ketika baca teks-teks ini memang tertarik dengan kata yang berulang ya, terang, Mm-mm. gelap, gitu, terang, gelap. Walaupun bacaan pertama itu tidak sebenarnya tidak mengandung kata itu.
Tapi Iya. sebenarnya bisa kita interpretasikan, apa terjemahkan dengan apa yang Tuhan bukakan kepada Samuel begitu ya. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya apa yang dianggap kebenaran ya. Kebenaran Tuhan itu tidak melihat tadi ya yang kamu sebut-sebut juga tidak melihat fisik, Mm-mm. tapi melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Gitu. Eh, Kalau kita mau bicara soal terang dan gelap ini, lalu kemudian saya coba melihat seluruhnya pada konteks bagaimana tadi ya membicarakan soal kebenaran. Mm-mm. Ya, tadi kebenaran Tuhan di dalam bacaan pertama bicara soal apa yang Tuhan lihat di dalam hati manusia, gitu ya. Karena manusia bisa saja melihat dari apa yang nampak, apa yang ditampilkan gitu. Dan ini Mm-mm. kan memang selalu menjadi problematik ya, ketika Iya. kita berelasi dan orang bisa di awal-awal menampilkan em, yang bukan sesungguhnya dirinya gitu. Mm-mm. Ya, Mm-mm. ketika dijalani ternyata memang ketika mengawali relasi aja, ternyata ada banyak lapisan-lapisan yang disembunyikan ya. Tentu di sini Iya, Kak. maksudnya tujuan yang tidak baik begitu ya, ketika berelasi atau juga di media sosial lah ada Mm-mm. orang selalu menampilkan apa yang bagus, apa yang Mm-mm. baik dari dirinya ya karena itu kan semacam potret ya. Tapi sebenarnya Mm-mm. eh, bukan itu yang itu yang sesungguhnya terjadi begitu. Dan eh, seringkali ya itu dianggap bahwa apa yang kita tampilkan itu memberi mimpi, banyak memberi mimpi kepada banyak orang ya. Tapi tidak melihat proses sebenarnya apa yang terjadi di dalam. Itu yang pertama, kalau kita mau fokus eh, pada khotbah dengan menggunakan bacaan pertama begitu ya. Iya, Kak. Nah, juga sebenarnya yang menarik juga kalau kita mau kaitkan bacaan pertama dengan Mazmur, eh, Mhm. tadi kamu sudah menyinggung sih di situ memang ada kata gelap ya, bahwa dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada di sana gitu ya. Eh, Iya, itu Kak. bisa kita lihat sebenarnya pada tadi ya, ketika Tuhan melihat hati, eh, itu memberi kekuatan juga ya ketika kita bicara tentang Mhm. bagaimana gembala yang baik ini ya, selalu ada ya. Pemazmur mengatakan bahwa dia tidak takut bahaya dalam lembah kekelaman pun. Ya, itu kan Mhm. bisa menjadi sebuah kekuatan bahwa Tuhan selalu mengerti apa yang terdalam Mhm. yang dibutuhkan oleh manusia, begitu ya. Mhm. Apa yang menakutkan, apa yang menggelisahkan sebenarnya. Itu pertama. Atau juga ketika kita coba melihat gambaran sosok Daud sebagai gembala ya. Iya. Pengalamannya sebagai gembala, dia menjadi seorang pemimpin yang menggunakan sebenarnya pengalaman-pengalamannya sebagai gembala ya untuk menjadi seorang raja gitu. Dan ini Mhm. kalau kita mau kaitkan dengan Mazmur 23, ini juga kita bisa bicara tentang peran seorang pemimpin ya. Mhm. Gitu. Pemimpin dimanapun lah, pemimpin di gereja, pemimpin di negara, pemimpin di pekerjaan, bahkan juga ketika kita berelasi dengan orang yang terdekat ya, Iya, seorang Kak, ya. pemimpin yang menggunakan hatinya bukan cuma sekedar menggunakan powernya, menggunakan Mhm. kekuasaannya gitu, tapi Mhm. menggunakan hatinya selalu akan membawa orang yang dipimpinnya itu menjadi seseorang yang punya ketenangan, ya, keberanian untuk maju gitu ya. Mhm. Yang mengerti di saat dia terluka, di saat dia membutuhkan pertolongan kepada siapa dia harus datang, kepada siapa dia datang gitu ya. Mhm. eh Karena sosok pemimpin ini sebagai gembala gitu ya.
Iya. yang yang mengerti bagaimana menggunakan kekuasaan dan powernya itu untuk untuk kebaikan, bahkan untuk Mm-mm. kebaikan orang-orang yang dipimpinnya. Kalau kita mau mencoba ya mengkaitkan Mm. eh, bacaan pertama dan juga Mazmur. Jadi kata Ya. hati ini juga menjadi penting kalau kita bicara soal pemimpin ya, pemimpin yang menggunakan hati. Karena sekali lagi pada konteks dunia ini, konteks kita masa kini, Mm-mm. banyak pemimpin-pemimpin yang nggak pakai hatinya gitu. Yang penting Iya. bagaimana saya dihormati, dihargai, kekuasaan saya ya Mm. eh, bukan lagi menjadi seorang leader yang eh, kita nggak bicara soal panutan lah ya, tapi at Mm-mm. least Mm-mm. eh, orang yang bekerja bersama dengan dia itu menjadi orang yang menurut saya sih Mm-mm. eh, orang yang juga eh, bisa bertumbuh ya karena Mm. bimbingan, karena pertolongan, karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang seperti ini ya Mm. itu. Nah, hmm, kalau kita tetap mau ngomongin soal manusia dan juga pemimpin gitu ya, ini dikaitkan dengan eh, Injil, ya, Iya bacaan kali nak. Injil. Buat saya tadi kamu udah menyampaikan sesuatu yang menarik sih bahwa percakapan gitu ya, percakapan antara Mhm. orang yang eh, telah disembuhkan gitu dengan orang-orang Farisi gitu ya, ahli Taurat. Nah, kita bisa bisa juga sih kaitkan bagaimana Ya. mengkontradiksikan ya antara pemimpin yang gembala gitu. Ini kan orang Farisi, ahli Taurat bisa dianggap kan leadernya ya dalam spiritualitas gitu ya, dalam keagamaan orang Yahudi gitu. Iya. Hmm. Mm-mm. Tapi ya itu dia, mereka bukan menjadi sosok pemimpin sebagai gembala ya, sebagai Mhm. seorang atau orang-orang yang memimpin atau menolong secara spiritualitas ya. Mm-mm. Sebenarnya mereka bisa punya apa ya, kesempatan untuk menolong orang yang baru disembuhkan pasti ya ada ada saya membayangkan orang yang disembuhkan ini ada juga kebingungan kok bisa ya gitu ya. Dan itu memang juga Betul. bingung kan, bukan cuma dia tapi juga orang-orang di sekitarnya ya. Kenapa ya Iya. bisa ya gitu? Atau juga ada euforia dari pemulihan gitu ya. Yang Mhm. bisa jadi untuk kehidupan imannya sesuatu yang baik, positif, atau juga ya bisa jadi hal yang eh, tidak baik akhirnya gitu. Jadi sebenarnya sebagai seorang pemimpin spiritualitas ini mengarahkan sebenarnya untuk melihat apa yang terjadi itu adalah semua ya ini mujizat dari Tuhan gitu ya. Dia bisa pulih, menolong sebenarnya untuk ke arah itu. Tapi kan itu tidak dilakukan ya. Mereka Tidak. malah mempersoalkan kenapa Yang menyembuhkan. disembuhkan gitu ya. Iya, benar Siapa Kak. yang menyembuhkan dan Gimana? sebagainya gitu loh. Dan eh, Betul. dan menurut saya ini sih menarik loh percakapan sekali lagi Mhm. ya. Bacaan Injil kita eh, dari minggu ke minggu ini percakapan yang sangat intens sebenarnya. Ya. Betul Dan Kalina. percakapan Mhm. teologis. Ya. Mhm. Mulai dari Nikodemus, lalu perempuan Samaria di Maria. sumur. Ini Mm. percakapan walaupun tidak dengan Yesus, tapi Iya. percakapan antara orang Farisi dan juga si orang buta yang sembuh ini gitu ya. Ini percakapan teologis gitu. Bahkan Mhm. apa yang terjadi pada orang yang buta ini, dia bukan cuma bisa bersaksi, tapi dia bisa membela Iya, bela betul. Yesus gitu ya. Sementara orang-orang Farisi apa namanya dan ahli Taurat itu terus aja ya merasa bahwa nggak Menyesatkan bisa, ya. ini salah, ini sebuah kesalahan, ini nggak benar dan lain-lain gitu Mhm. ya.
Dan ini Mm, yang sebenarnya apa yang dialami oleh si orang buta itu melahirkan ya perjumpaan dengan Yesus itu melahirkan kehidupan iman yang berubah. Bukan hanya, nah ini terang dan gelapnya di sini ya, bukan mm-mm. hanya eh, dia dicelikkan matanya, mata Iya. fisiknya, tetapi mata hatinya eh, ini dibukakan juga untuk menyaksikan siapa Yesus gitu. Iya. Kan karena itu kan bayangin ya, dia seorang yang tadinya buta dianggap dalam masyarakat dianggap kelas kesekian gitu ya, dan berani berhadapan dengan para pemimpin yang dianggap sebagai kelas lumayan tinggi Mm-mm. kan dalam masyarakat. Iya. Ini karena itu tadi bukan cuma matanya, mata fisiknya, tapi mata hatinya itu telah menerima pemulihan gitu ya, kesembuhan dari Tuhan. Ya. Dan menurut saya ini 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 yang menarik untuk melihat bagaimana seorang pemimpin sebenarnya ya ketika Iya berhadapan Kalina. dengan orang-orang yang eh, menjadi saksi ya eh, Mm-mm. dan di sini kita bisa mengkaitkan itu ya dari bacaan pertama Mazmur maupun Injil. Tapi saya mau Iya. spesifik juga bicara soal yang Injil. Kalau kita mau fokus khotbah pada Injil, yang menarik juga buat saya adalah yaitu tadi ya, ketika orang berjumpa dengan Yesus, lalu di situ ada perubahan dalam hidupnya, gitu. Mhm. Eh, Mhm. tapi juga yang sangat penting adalah kalau saya melihat ya, ketika saya membaca percakapan antara orang Farisi dan si buta ini kan panjang sekali ya. Tapi menariknya Panjang. adalah ini dia, ketika kita diperhadapkan pada diskusi-diskusi ya atau Iya. keberanian untuk mendengar orang lain Mm-mm. ya. Nah, Mhm. ini Mhm. tantangannya adalah kan orang Farisi akhirnya gini, kamu ngelawan gitu ya kalau membayangkan. Kamu ngelawan, Ya. kamu lihat nggak siapa kami gitu, tahu cara, Mm. tahu kitab dan lain-lain. Kan si orang buta yang tuli itu kan apa ya memberi, menurut saya sih men-challenge juga nih para pemimpin Mm-mm. agama kan. Oh, masa Betul kamu Kalina. nggak tahu gitu? Masa kamu nggak tahu? Kan seperti itu ya. Ini seringkali orang selalu menganggap bahwa saya yang paling tahu kok, Iya. gitu. Ya, kamu siapa? Gitu. Saya yang paling tahu. Ya. Ada kesombongan, Mm-mm. ada kesombongan rohani, ada Mm-mm. perasaan bahwa "Ah, saya nggak mau kalah dong, saya nggak bisa kalah." Ya. Ah. Nah, ini kalau kita bicara tentang mengkaitkan ya minggu pertama, kedua, ketiga, kita bicara tentang solitude. Masa Prapaskah ini Mhm. mengajak kita, mengundang kita untuk melihat sebenarnya hati kita, siapa sih kita gitu loh di hadapan Mm. Tuhan. Jangan-jangan kita adalah orang yang selalu merasa paling benar dalam hidup ini, Betul. Betul merasa paling Kalina. tahu. Orang lain Mhm. nggak berhak untuk mengkoreksi saya, mengkritik saya, gitu ya. Mm-mm. Ini. Jadi eh, Prapaskah itu selalu mengundang kita untuk melihat sebenarnya kedalaman hati kita ya. Iya. Siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Siapa kita sebenarnya di hadapan eh, manusia ya. Itu. Ini dengan semua yang kita miliki ya, kemampuan, pengetahuan, skill, Mm-mm. pengalaman atau apapun juga lah. Ya. Ini selalu mengundang kita untuk berpikir ya, untuk bergumul tentang siapa diri kita di masa prapaskah ini ya. Apalagi ketika berhadapan dengan orang-orang yang kita anggap mm, sebagai orang yang tidak ya, tidak seperti kita, tidak punya pengetahuan seperti kita, kemampuan seperti kita dan sebagainya. Iya gitu Rin. Jadi eh, bisa Prapaskah ini mengundang kita untuk melihat sebenarnya diri kita gitu ya. Apalagi tadi kita berhadapan dengan
manusia dengan sesama ya. Oh, ada nggak kesediaan kita untuk rendah hati aja gitu ya. Mhm. Baik ketika Mhm. mendengar, memahami orang lain, atau bahkan juga melihat bahwa orang lain juga eh, punya kemampuannya, punya pengalaman, Mhm. punya apa namanya skill yang mungkin juga nggak sama dengan kita, tapi eh, dia juga berhak untuk ya dihargai loh keberadaannya. Itu. Mhm. Jangan selalu merasa paling benar. Ya kan dalam hidup ini begitu ya. Yang menjadi persoalan keluarga bertikai, apa di pekerjaan, di gereja. Ketika orang merasa bahwa saya yang paling benar, saya yang paling tahu, saya yang paling hebat, ya itu, Susah. Mhm. iya itu Ya. dia. Nah, Mhm. dengan terang dan gelap nih, ya sebenarnya memang kata ini eh, setelah dipikir-pikir agak gimana gitu ya, terang gelap membedakan. Betul Tapi kali, Nak. saya ingat kalau buat apa namanya orang-orang di Amerika Utara gitu ya, ini kata ini menjadi sangat sensitif ya, karena kan selama ini Mhm. ketika pengalaman penindasan terhadap orang-orang African Amerika ya, eh, kan selalu teks-teks yang dipakai adalah mereka adalah yang gelap gitu ya, sedangkan Mhm. yang Anglo atau White ini adalah orang yang terang begitu. Itu jadi persoalan. Tapi tadi yang seperti saya bilang, ini menariknya adalah bicara soal kebenaran. Kalau mau dikaitkan Mhm. yang bacaan pertama sampai Injil, ya, kata hati itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Iya. Ketika eh, Tuhan melihat yang dalam, ya, Mhm. yang tidak tersembunyi itu maksudnya ya di hadapan Tuhan, tersembunyi buat manusia tapi tidak tersembunyi buat Tuhan ya. Ini bicara soal kebenaran ya, dikaitkan dengan Mhm. bacaan kedua ya dari Efesus itu kan. Efesus sangat kuat ya, memang bicara tentang terang dan gelap, kaitannya dengan jangan menjadi anak-anak yang gelap yang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, tapi jadilah orang yang terang gitu ya, dengan melakukan kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya ada kata yang menarik ya, ada ayat yang menarik yang mengatakan bahwa terang itu memunculkan sebenarnya apa yang Iya. tersembunyi itu. Ya. Mhm. Jadi di sini kita bicara soal kebenaran sih. Iya, Kita bisa betul. bisa menyembunyikan apapun juga ya dari hadapan manusia, dari hadapan ya sesama begitu. Tapi pada saatnya kebenaran itu akan muncul, ya. Iya kali, Nak. Tidak tidak ada yang tersembunyi. Tadi ya, ketika kita bicara Mhm. soal relasi dengan orang lain, ternyata dia sebenarnya punya maksud-maksud tertentu dalam berelasi, ya pada waktunya, ya kan dirinya Mhm. akan teruji ya. Apalagi ketika Iya. menghadapi persoalan pergumulan dan lain-lain akan teruji dan akan muncul sebenarnya kebenaran. Ada orang yang menyembunyikan sebenarnya kesalahannya, ya. Mhm. Eh, eh, dia sembunyikan, dia bisa menjaga sebenarnya sampai bukan cuma berbulan-bulan tapi bertahun-tahun, tapi akhirnya Betul. akan muncul juga ya, karena itu kan ada kata apa namanya? Saya lupa ya. Yang ikan kalau disembunyikan tetap aja kecium baunya gitu ya. Iya. Itu Bangkai yang bangkai, bangkai. tersembunyi. Iya. Eh. Ya, seperti itu ya. Di termasuk juga tadi percakapan orang yang disembuhkan dengan orang Farisi Mhm. kan itu menghadirkan sebenarnya kebenaran Tuhan ya. Kebenaran yang eh, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang itu, dia berani untuk mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi, pengalamannya menjadi kesaksian ya, bahkan juga tidak bisa dihambat oleh Mhm. oleh orang lain gitu loh. Iya, betul Ya. kali, Nak.
ketika dia bersaksi, ketika dia mengatakan bahwa dia sudah sembuh dan yang menyembuhkan adalah Yesus, itu nggak bisa dihambat oleh siapapun. Mm-mm. Kebenaran itu akan muncul. Ya. Jadi kalau mau dikaitkan soal itu sih eh, bisa juga gitu loh. Khotbah Minggu Prapaskah keempat mengingatkan bahwa kebenaran itu nggak sekuat apapun manusia Mm. menyembunyikannya gitu ya. Jadi karena itu Akan, kenapa Prapaskah kan diajak adalah undangan juga untuk pertobatan ya. iya Kak. Itu bahwa kita diundang untuk ya udah kita menyatakan kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita Mm-mm. bertobat ya. Eh, Mm-mm. dan biarlah kebenaran itu muncul gitu ya. Dan ini juga Betul mungkin kali. menjadi kekuatan buat orang-orang yang dalam hidupnya mengalami ketidakadilan gitu. Mm-mm. eh karena kebohongan ya orang lain gitu. Iya. Bertahanlah memang pada saatnya kebenaran itu akan muncul. Ya. Mm-mm. Walaupun mungkin saat ini sakit, saat ini eh, bergumul dengan kok seperti itu, ada kemarahan dan lain-lain gitu. Ya. Eh, Mhm. Percayalah bahwa Tuhan itu menjadi pembela kita gitu ya. Pada saatnya Iya, kebenaran itu akan muncul menurut versinya Tuhan. iya Kalina. Iya, itu sih Rin. Iya Kak, menarik ya Kalina. Iya. Jadi banyak hal lah sebenarnya kalau kita mau Iya. mengkhotbahkan tadi ya poin-poin yang banyak baik baik kita mau mengkaitkan seluruh teks atau cuma Atau satu atau dua satu. teks gitu atau Iya, bahkan juga cuma satu teks aja dari empat iya bacaan itu ya. bacaan itu. Jadi khotbah leksionari tidak selalu harus membahas semuanya gitu. Wah benar. Mm-mm. Oke Kalina, Iya. selamat menyiapkan diri lah ya Kak Iya, untuk selamat man. bersiap para sahabat khotbah. Terima kasih sekali lagi apabila ada masukan, saran, pertanyaan, diskusi, silakan langsung aja di kolom komentar ya. Atau juga DM kami di Pergi Kasih Ministry Instagram maupun YouTube channel kami atau email. Oke, Oke, iya. terima kasih para Terima sahabat. Tuhan kasih. berkati. Bye-bye.